Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kamu sudah mensupport channel ini untuk selalu upload tutorial gratis setiap hari. Dan jangan lupa ya, tekan tanda lonceng untuk memberi notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari kami. Selamat belajar! Hai, kembali lagi di calon resmi HandFN Training Partner. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana untuk bisa lulus sertifikasi hurikan elektrik IP versi 6 level profesional. Adapun alur yang perlu kita harus lakukan untuk bisa lulus level sertifikasi profesional, pertama kita harus memahami apa itu reverse DNS. Kemudian jika Anda belum memahami, kita harus belajar lagi. Kemudian jika Anda sudah memahami reverse DNS ini, maka kita harus memastikan bahwa MX kita dari email kita ya telah resolve ke alamat IP versi 6. Maka jika ini belum resolve, maka sebaiknya kita harus memperbaiki konfigurasi dari reverse DNS kita. Nah, ketika nanti proses pemeriksaan berhasil dan ternyata sudah resolve ke IP versi 6, ya, maka kita akan masuk ke dalam kuis, ya. Jadi nanti hurikan elektrik akan memberikan kuis, kemudian kita isi, kemudian barulah kita mendapatkan certified professional. Nah, adapun konsep utama yang harus kita pahami, pertama apa itu DNS. Kita tahu bahwa DNS ini adalah sebuah service yang memberikan ya atau yang bertanggung jawab untuk pemetaan ya sebuah nama terhadap alamat IP yang kita miliki. Nah, dalam DNS ini akan dikonfigurasi beberapa fitur-fitur, ada namanya istilahnya forward DNS. Forward DNS ini adalah pemetaan antara nama domain dengan alamat IP. Kemudian reverse DNS ini adalah kebalikannya. Jadi memetakan antara alamat IP dengan domain. Nah, jika kita bicara terkait secara terperinci mengenai reverse DNS, bahwa reverse DNS ini sebenarnya memiliki fungsi. Terutama ketika ya implementasi email server. Biasanya ketika kita mengirimkan sebuah email dari server kita, nah maka biasanya MTA atau mail transfer agent tujuan itu akan memeriksa apakah alamat domain tersebut matching dengan IP-nya. Makanya ada namanya reverse DNS ini. Jadi atau kadangkala disebut juga namanya PTR ya, pointer record. Nah, PTR record ini ketika kita mengirimkan email itu akan diikut sertakan juga ya dalam email kita ya. Jadi nanti itu akan dikirim. Nah, biasanya ini digunakan untuk meningkatkan security ya, sehingga ketika nanti mail transfer agent tujuan itu menerima email kita, dia akan memeriksa yang namanya hostname melalui IP. Kemudian jika misalkan ternyata domain dan IP-nya itu berbeda, maka itu dianggap sebagai spam. Ya, makanya biasanya kalau Anda mengirimkan email ke email-email penyedia email besar seperti Gmail atau Yahoo, jika misalkan server email kita itu tidak memiliki PTR record, biasanya nanti dianggap sebagai spam. Seperti itu ya. Nanti detail Anda bisa pelajari sendiri. Nah, maka untuk bisa lulus tes profesional ini ya, kita akan melakukan konfigurasi email server kita sehingga dia memiliki PTR record. Ya. Makanya dikatakan di sini bahwa pada tes profesional maka akan diperiksa ya apakah mail transfer agent kita berbasis IP versi 6 dan sudah menjalankan reverse DNS. Ya.
Nah, jadi harus betul-betul memastikan bahwa reverse DNS kita ya bekerja sebagaimana mestinya. Nah, adapun contoh notasi dari PTR record ini, misalkan contoh ketika saya memiliki IP versi 6.2001.470.21c.2506.2.22, maka format PTR record itu adalah dibaca dari ditulisnya itu ya, dibaca dari belakang gini. Jadi 2 titik seperti itu ya. Nah, karena ini titik 2 maka dianggap 0 semua. Nah, kemudian 605 0 ya kan? 605 ini 01C. Kemudian ya 01C 00 ini 00 ya. Nah, jadi ini dimulai dari sini ya kan, 00 kemudian nanti 506 ya. Jadi ditulisnya itu dari sini ya, dari belakang ya. 2001, maaf bukan dari sini. 2001 kemudian 0470 kemudian 001C 05 06 dianggap 0 semua ini dianggap 0 semua, kemudian 2, terakhirnya 2 ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba ya, kita akan pelajari secara terperinci lagi pada lab berikutnya ya. Baik, sebelum lab ini kita mulai, mohon jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video atau channel ini supaya Handeven Training Partner semakin semangat membuat video tutorial terbaru lainnya. Nah, pertama-tama Anda harus login ke ipversi6.he.net certification. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa saya sekarang berada di level administrator. Nah, kita harus memeriksa atau memperbaiki konfigurasi dari reverse DNS kita. Nah, setelah kita perbaiki nantinya barulah kita cek ya, ketika nanti Hurricane Electric memeriksa bahwa RDNS sudah bekerja dengan baik, maka kita akan masuk ke dalam soal kuesioner ya. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan konfigurasi delegation RDNS karena kita tahu DNS saat ini kita menggunakan milik dari Hurricane Electric. Oleh sebab itu, kita harus mendelegasikan supaya reverse DNS itu ditangani oleh Hurricane Electric. Pertama-tama, yang perlu Anda lakukan adalah Anda masuk ke tunnel broker. Ya, Anda klik tunnel broker. Kemudian kita login kembali. Nah, pada saat ini tunnel yang saya gunakan masih terbentuk, artinya tidak ada masalah. Anda juga pastikan juga virtual machine atau EC2 instance Anda itu sudah running. Kemudian ketika kita coba untuk melakukan verifikasi kembali bahwa terlihat bahwa IP versi 6-nya masih terbentuk. Kemudian kalau misalkan saya coba ping 6 IP versi 6 .google.com masih replay ya. Artinya instance saya atau server saya masih terhubung ke IP versi 6 network. Nah, berikutnya adalah kita akan coba edit tunnel ini. Jadi konfigurasi IP-nya kita edit, Anda klik. Kemudian nanti di bagian bawah akan ada tulisan RDNS delegation. Nah, kita akan delegasikan ya reverse DNS ini kepada kepada DNS-nya Hurricane Electric ya. Nah, tinggal Anda klik saja ya, delegate to DNS.he.net gitu ya. Saya klik. Nah, sekarang sudah terdelegate, jadi tadi sudah saya klik ya, ini sudah berhasil. Nah, berikutnya adalah kita kembali ke FreeDNS ya. Kita kembali ke FreeDNS, kemudian saya klik domain yang saya miliki. Nah, di sini terlihat bahwa belum ada PTR record yang dikonfigurasikan. Maka saya akan tambahkan, nanti di sini Anda bisa lihat additional, di sini ada new PTR.
Ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertama adalah nama, ya. Kita harus memasukkan nama di sini, ya. Namanya kita isi namanya, kemudian kita masukkan hostname-nya, ya. Kita masukkan hostname-nya. Oke. Nah, maka namanya adalah di sini apa? Ini berupa format, ya. Makanya dikatakan di sini nptr record or pointer record maps your reverse to hostname. Nah, di sini menggunakan format yang tadi. Jadi setiap orang pasti memiliki format yang berbeda. Seperti ini formatnya. Oke. Nah, kemudian hostname-nya adalah transvelo.com. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita submit. Oke. Nah, di sini akan tertulis bahwa successfully add new record to transvelo.com. Seperti itu ya. Jadi PTR-nya sudah. Sebelum kita masuk ke halaman certification kembali, maka Anda harus menunggu beberapa saat sampai proses delegate-nya itu berhasil, ya. Nah, Anda harus refresh di sini ya. Di halaman ini Anda harus selalu refresh dan biasanya akan muncul di sini import prefix for this account, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah ya. Nah, di sini nanti kita akan coba ubah. Nah, di sini kita akan coba ganti, kita masukkan alamat kita, ya. Kita lakukan verifikasi dengan perintah ifconfig. Kemudian alamat ini Anda copy. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kita hanya perlu belakangnya saja berarti. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan 506 ya. 506 berarti kita hanya butuh alamat terakhir ini. Ya, ini saya copy. Kemudian berikutnya saya coba paste di sini. Oke, titik 2 seperti ini ya, titik. Karena di sini sudah ada titik 2, jadi saya tambahkan titik 22. Nah, di sini hostname-nya adalah sesuai dengan hostname yang saya miliki ya. Kemudian kita coba submit. Oke, sudah berhasil, successful add ya. Kemudian alamat ini bla 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 bla. Kemudian ini adalah bloknya, ini alamatnya, ini adalah hostname-nya. Oke? Baik. Nah, kemudian kita coba kembali lagi ke FreeDNS. Nah, di sini sudah berhasil ya, ini udah selesai. Nah, kemudian di sini kelihatan active zone-nya. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba untuk memverifikasi ya. Kita verifikasi, kita bisa menggunakan perintah dig pada Ubuntu. Ya, Anda bisa menggunakan perintah dig. Ya, ini kita verifikasi dulu apakah record-nya sudah benar ya. Dig aa_transvelo.com. Nah, ini saya enter. Nah, kelihatan bahwa memang AA record-nya sudah ke IP versi 6 yang saya miliki. Kemudian saya coba untuk melakukan dig lagi untuk melihat reverse DNS-nya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini sudah diproses ya. Nah, di sini dig IP sekian. Nah, dia answer-nya ini masih ke alamat tunnel ya. Ya, masih ke alamat tunnel. Harusnya sih nanti kalau update-nya sudah berhasil, ini muncul itu adalah transvelo.com yang menganswer ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa singkat. Kalau pengen disingkat bisa pakai minte ptr. Nah, ini bisa kita hanya melihat ini saja, hostnya saja. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menggunakan perintah yang lain adalah nslookup. Ya, Anda bisa menggunakan nslookup dengan IP yang Anda miliki.
Nah, ini kelihatan bahwa servernya sekian, IP kita, IP versi 4-nya ya. Kemudian ini adalah non-authoritative answer ya. Seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita coba lakukan di command prompt, kalau misalkan Anda buka di command prompt juga harusnya hasilnya juga sama ya. Jadi kalau misalkan saya buat ns-lookup-transvelo.com, nah ini juga sudah di mapping antara domain dengan IP versi 6. Kalau misalkan saya ns-lookup-nya IP, ya ini juga sudah berhasil ya. Hanya saja ini belum update. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih berupa alamat tunnel. Tetapi kalau misalkan Anda nanti langsung lanjutkan ke ujian pun harusnya tidak ada masalah, oke? Jika Anda kembali lagi ke halaman free DNS, Anda akan lihat di sini bahwa import prefix untuk akunnya sudah didelegasikan ke NS1 sampai 5. Nah, di sini bisa kita masuk ke menu advance. Nah, jika Anda masuk ke ARP zone, aktif ARP zone, Anda akan bisa lihat bahwa PTR-nya sudah dikonfigurasi dengan benar ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa nama PTR-nya sudah sesuai. Kemudian ini adalah nama dari hostnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita kembali ke certification. Ya, kita kembali ke certification. Kemudian mari kita coba lakukan check if your mail server has working reverse DNS. Kita tinggal cek domain transvelo.com. Nah, di sini tertulis bahwa reverse DNS found tunnel bla 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 bla. Nah, berarti proses yang saya lakukan sudah berhasil. Kemudian saya klik next. Nah, di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama adalah with regard to the server configuration portion, what level difficulty would you rate? Ini sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu teknis ya. Jadi kita bisa buat jawabannya easy gitu ya. Kemudian ini juga pertanyaan, apakah kamu happy dengan free IP version 6 certification ya. Nah, bisa kita jawab gitu ya. Nah, kemudian have you asked your provider about when they plan to supporting IP version 6? Nah, ini bisa Anda jawab yes gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, do you think that internet oriented company software bla 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 ya need to be IP version ready? Apakah perlu? Ya, pasti perlu karena nanti ke depannya itu sangat-sangat diperlukan. Sekarang kita coba submit. Nah, di sini congratulations, you have complete test professional questionnaires. Nah, kemudian ketika saya kembali ke certification, saya sudah lulus ya. Nah, di sini bisa kita coba lihat sertifikatnya. Baik, nah sertifikatnya sudah muncul ya. Jadi saya sudah lulus level profesional. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini di channel resmi Handevent Training Partner. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.